Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita bahas lagi kali ini, sobat semuanya, kita bahas KPU ya. Kita bahas KPU yang ditengarai melakukan intervensi terhadap KPUD untuk dalam tanda kutip masih dugaan ya merekayasa hasil verifikasi faktual partai politik, dan tentu dengan korban partai umat ya. Coba kita bacakan ini berita yang dilansir oleh tribunnews.com yang mengatakan bahwa anggota KPUD mengaku dapat ancaman dan intimidasi dari KPU Pusat. Coba kita bacakan dan kita lihat ya. Tribunnews.com Jakarta, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU daerah mengaku mendapat ancaman dan intimidasi dari KPU Pusat. Ancaman oleh KPU Pusat ini dilakukan dalam upaya agar KPU daerah turut melakukan manipulasi dalam proses verifikasi faktual yang merupakan tahapan pemilu 2024. Proses manipulasi ini dalam bentuk mengubah data partai politik yang tidak memenuhi syarat TMS menjadi memenuhi syarat MS. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Samsu Hidayat dari Temis Indonesia Law Firm kepada awak media saat mengirim surat somasi kepada KPU RI Selasa ya. Beberapa modus kecurangan dalam verifikasi itu yang kami terima adalah proses dari TMS menjadi MS dari beberapa partai politik yang sedang dilakukan verifikasi faktual di daerah, kata Ibnu di kantor KPU RI Jakarta. Kemudian kami menduga berdasarkan cerita dari teman-teman adanya sebuah dugaan intimidasi dari KPU Pusat kepada teman-teman di daerah kepada KPU di provinsi maupun daerah untuk melakukan hal itu, tambahnya. Berkaitan hal tersebut, Ibnu selaku kuasa hukum pelapor, menurut KPU untuk menghentikan segala bentuk pengancaman baik luring maupun daring kepada anggota KPU yang tersebar di berbagai daerah. Loh, kalau memang terbukti melakukan pengancaman, ya tidak hanya urusannya berhenti, tapi urusnya berhenti betulan, yaitu diadukan ke kemana? Ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, harusnya begitu. Dimanapun para anggota ini, kata Ibnu, sebenarnya tidak ingin terlibat dalam manipulasi data verifikasi faktual terhadap parpol calon peserta pemilu. Ibnu juga menuntut supaya KPU menghentikan segala tindakan manipulasi data dalam verifikasi faktual. Ibnu rencananya akan terus menindaklanjuti secara serius seluruh permasalahan tersebut, sebab menurutnya hal itu telah masuk dalam pelanggaran etik. Kami akan menindaklanjuti hal ini misalkan melalui DKPP karena kami menduga ini adalah pelanggaran etik, dan apabila kami menemukan ini tindak pidana maka kami akan melaporkan pada pihak penegak hukum yang berwajib, tegasnya. Ya udah benar ya. Karena ini pelanggaran etik dan bahkan bisa pidana. Bismillah, ngopi dulu ya. Sariawan masih sedikit lagi sembuh. Diketahui Ibnu Sina bersama Erlangga Julio dari Amar Law Firm dan Public Interest Law Office, Public Interest dan mendatangi KPU untuk mengirim somasi atas dugaan kecurangan, manipulasi data dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik untuk pemilu 2024. Kecurangan diduga dilakukan oleh anggota KPU RI dan atau pejabat KPU RI, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Kota dan atau pejabat KPU Provinsi Kabupaten dan atau Kota. Praktiknya berupa mengubah data partai politik dalam sistem informasi Sipol dan mengubah status tidak memenuhi syarat atau TMS menjadi memenuhi syarat atau MS untuk sejumlah partai politik. Jadi sekali lagi ya, ini jelas-jelas hal yang memprihatinkan. Baru mulai KPU-nya saja sudah dianggap melakukan intimidasi atau kecurangan. Bagaimana kita berharap pemilu kita berlangsung secara jujur dan adil.
dalam konteks ini ya benar juga tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa nggak ada gunanya pemilu, pasti juga dicurangi. Jadi pemilu ini seperti maju kena mundur kena. Kalau kita beranggapan pemilu itu sudah bakal curang dan lebih baik tidak diselenggarakan atau diundur saja, wah ini yang justru akan ditangkap oleh pemerintahan hari ini. Tapi kalau dilanjutkan, maka kecurangan tersebut akan adanya nyata. Jadi ibarat dalam film Dono Kasino Indro, DKI Warkop, maju kene, mundur kene. Jadi maju kena, mundur kena. Cuma secara prinsip, saudara sekalian, kita harus balik kepada prinsip. Prinsipnya adalah tidak boleh kemudian hanya karena kita menduga bakal terjadi kecurangan, lalu pemilunya yang ditunda atau pemilunya yang ditiadakan. Lalu apa yang harus dilakukan? Iya, kita gedor sebagai rakyat bersama-sama agar Bawaslu-nya tidak curang, KPU-nya tidak curang, pemerintahnya tidak curang. Jadi semua kita punya komitmen untuk berlaku jujur dan adil dalam proses berpemilu, karena itu perintah konstitusi. Dan kalau kita mengkampanyekan itu adalah kita mengkampanyekan tegaknya konstitusi. Jadi sobat era sekalian, kita harus paham mana pilihan yang memang harus kita pilih, karena itulah perintah dari Undang-Undang Dasar. Jadi perintah Undang-Undang Dasar itu bukan berarti karena Anda takut curang lalu pemilu ditiadakan. Enggak begitu. Pemilu harus tetap diadakan walaupun pemilu itu barangkali ditengarai pemilu comberan. Tapi upaya kita, terutama upaya penguasa, adalah memastikan mereka tidak terlibat dan betul-betul ingin menjadi apa? Coba kita lihat. Jadi urusannya ini urusan yang tidak hanya pelanggaran etik tapi juga dugaan pelanggaran pidana. Ya. Usut tuntas masalah ancam mengancam yang tidak profesional, ya, dan mudah-mudahan yang tukang usutnya juga benar juga. Kemudian Jakarta hadir nyimak. Apalagi ini? Ingatlah wahai presiden tentang siksa kubur dan siksa neraka jahanam. Tangkap teroris konstitusi. Serang hadir. Wong kita menyimak, yang gak bisa diancam cuma wong kita. Kalau diancam wong kita balik mengancam. Sehat selalu Mang RH. Enggak juga ya. Kemudian segala cara mereka lakukan, mereka makin barbar, ya. Lama-lama LLM itu lama-lama mereka makin barbar. Semoga dimakan sumpah yang diucapkan yang waktu dilantik. Sumpahnya diucapkannya waktu dilantik, ya. Kemudian ikan busuk mulai dari kepala. Apalah artinya ancaman kalau emang mau berbuat jujur dan benar, ya. Oke. Yang curang semoga Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Anggaran pemilunya 101 triliun, anggaran pengamanannya 20 triliun. Uang segitu banyaknya masa sih nggak bisa menyajikan pemilu yang jujur dan adil? That's the point. Kadang-kadang kita juga bingung, ya. Bingungnya tuh begini saudara sekalian, ya. Kita memperbesar input pemilu. Input pengawasan diperbesar, input dana diperbesar, tapi hasilnya tidak kita yakini akan muncul pemilu yang luber dan jurdil. Nah, pertanyaannya adalah di mana pangkal persoalannya? Nah, pangkal persoalannya adalah dari, ya, keinginan semua elit politik kita yang mau nggak berpemilu jujur dan adil. Itu soalnya, itu pangkal persoalannya. Ya, itu soalnya dan itu pangkal persoalannya. Dengan threshold misalnya, udah sudah kelihatan bahwa pemilu dibuat tidak jujur dan tidak adil. Dengan verifikasi fakta partai politik sudah dibuat tidak jujur dan tidak adil. Jadi saya mengatakan omong kosong kalau kita tidak bisa mewujudkan pemilu jujur dan adil kalau ada kemauan di elit-elit politik, terutama orang nomor 1 di republik ini. Tapi kalau tidak ada kemauan, bahkan bagian dari konspirasi kejahatan pemilu misalnya, ya nggak bisa. Pemilu tidak akan pernah jujur dan tidak pernah akan adil.
Makanya saya katakan yang kita harapkan legacy pemerintahan Presiden Jokowi adalah memastikan pemilu itu jujur dan adil. Loh kok Presiden yang memastikan? Bukannya KPU atau Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Nenek-nenek juga tahu. Kira-kira bahasa gaulnya begitu. Mereka hanyalah boneka-boneka yang dikendalikan oleh epicentrum kekuasaan. Kalau epicentrum kekuasaan mengatakan kita netral, kita wujudkan pemilu damai, kita tidak main, kita tidak deploy the money ya, yang we have, yang betul-betul uang yang gede, tapi kita biarkan rakyat memilih setenang-tenangnya, kita tegakkan aturan hukum pemilu dan itu kasih sign ke KPU Bawaslu, selesai itu barang. Pastilah pemilu itu akan jujur dan adil. Bagaimana dengan peserta pemilu yang curang? Ya, diskualifikasi. Tegakkan hukum pemilu yang benar-benar adil, ya. Gerakkan pengawas pemilu, termasuk Gakum, penegakan hukum terpadu di polsek-polsek dan di polres-polres misalnya. Tapi dengan jelas, dengan clear perintah dari kekuasaan puncak bahwa kita ingin netral, kita ingin pemilu yang jujur dan adil. Tapi kalau enggak, waduh, berat. Ada pesan-pesan kekuasaan, ini lolos, ini tidak lolos, ini dibenangkan, ini tidak dibenangkan, hancur ya pemilu kita. Jadi sekali lagi, jangan salahkan pemilunya, tapi salahkan komitmen bangsa ini, komitmen kita semua yang belum mau menegakkan pemilu yang jujur dan adil, yang masih mau berkuasa dengan cara curang, yang tidak takut Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Itu soalnya. Oke. Coba kita bacakan Teguh Santoso. Mentalitas penyelenggara negara sama sekali tidak pernah berubah. Mungkin harus ada penyelidikan terhadap kegiatan KPU mulai dari 2019, terutama kematian ratusan anggota KPPS dan kecurangan melibatkan KPU ya. Kemudian harusnya ada perwakilan setiap partai yang ditaruh di KPU biar ada pengawasan. Ya, salah satu alternatif. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada keinginan dari elit, terutama elit nomor 1 untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil, maka saya katakan omong kosong. Tapi karena ini perintah konstitusi, ya harus dijalankan pemilunya itu. Makanya kita punya beberapa skenario hasil pemilu. Misalnya, pemimpin yang terpilih ini hasil dari comberan pemilu misalnya. Pemilu yang kacau balau, pemilu yang curang, pemilu yang banyak kekurangan, pemilu yang pejabat-pejabatnya terlibat semua, uang digunakan, uang negara digunakan, fasilitas negara juga digunakan. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan siapapun yang terpilih tetap jujur dan amanah, menjadi an enlightened leader, menjadi pemimpin yang tercerahkan walaupun berasal dari rahim kecurangan pemilu atau kubangan. Walaupun sisi lain kita mengatakan, how come? Bagaimana orang yang terlibat dalam kecurangan kok tiba-tiba bisa menjadi jujur dan amanah? Enggak begitu. Artinya kubangan pemilunya enggak karu-karuan, tapi dia sendiri tetap menjaga komitmennya untuk benar-benar menegakkan kejujuran negara. Dan kita harapkan itulah yang akan terpilih atau menang. Karena itu lawanlah kecenderungan untuk curang ini dengan gelombang rakyat, dengan people participation, dengan pengawasan ketat dari masyarakat, dengan teknologi yang dikembangkan, di-develop by the society dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat itu mengepung negara, masyarakat mengepung penyelenggara negara agar penyelenggara negara, terutama penyelenggara pemilu, tidak bisa bermain-main kecuali menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Itu saudara sekalian ya. Coba kita bacakan lagi. Menang curang, Jokowi tenang malah senang. Ya, kita tidak tahu ya. Harus dibuktikan lebih lanjut, tetapi itu keyakinan yang ada di kepala banyak masyarakat Indonesia. Mungkin lebih dari separuhnya. Saya yakin Pilpres 2019 ada indikasi kecurangan. Kemudian makanya sudahlah, pilih presiden lewat DPR aja biar nggak ruwet. Balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang ya. Balik ke Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah salah satu alternatif ya. Tetapi
Jangan sampai alternatif itu justru diboncengi oleh kekuasaan untuk memperpanjang jabatan, bahkan untuk minta dipilih kembali melalui mekanisme baru. Dan harus ada perdebatan yang genuine di masyarakat. Nah sekarang sudah kadung, ya kan? Kita sudah menyiapkan instrumen pemilu untuk 2024. Nah itu saja yang dulu diselesaikan secara baik. Setelah itu barulah kita dengan tenang memikirkan bagaimana arah bangsa ini ke depan pasca 2024. Kalau sekarang, waduh, akan banyak penunggang-penunggang gelapnya, free ridersnya. Karena itu sekali lagi Sobat Era sekalian, bukannya setuju atau tidak setuju dengan usul kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kita harus diskusikan secara jernih pasca 2024. Kalau sekarang kita sedang bersiap untuk berpemilu, kebutuhan kita saat ini adalah menggedor penyelenggara negara terutama penguasa puncak agar berpihak pada pemilu yang jujur dan adil dan bersikap netral, begitu ya. Kemudian kecurangan pemilu 2019 itu nyata, kecurangan dengan dalih KPU salah input. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Kemudian dari awal sudah mulai curang, gimana nantinya kalau sudah masuk kompetisi yang sesungguhnya? Potensi ketidaknetralan penegak hukum sudah mulai kelihatan, fitnah untuk Anies bertubi-tubi tapi mereka diam. Kalau penjahat mengisi jabatan bahaya, kita terus mau dibodohi. Jokowi sebagai presiden tidak memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya. Kemudian apalagi ya, oligarki sih problemnya. Duit pemilu triliunan tapi kenapa KPU masih serakah, harus bagaimana lagi rakyat Indonesia? Kalau kita hanya diam akan mereka porak-porandakan. Bosan saya lihat saking sekarang. Apa maksudnya ya? Teguh Santoso, mentalitas penyelenggara negara sama sekali tidak pernah berubah, sudah tadi ya. Pemilu 2019 ya ada yang mengatakan ada indikasi kecurangan. Kemudian apalagi ya? Intinya harus dipertanyakan tim pemantau netral di KPU. Sekali lagi Sobat Era sekalian, ini masalah yang gawat ya. Pemilu kita, pemilu yang dipersepsikan sudah kurang dan curang from the beginning, sejak awal. Karena itu harus ada upaya yang radikal, ekstrim untuk memastikan pemilu itu jujur dan adil. Jadi radikal ekstremisnya itu di sini, yaitu memastikan pemilu jujur dan adil. Dan dengan cara itulah maka kepemimpinan akan bermartabat ya, pergantian kepemimpinan itu akan lebih bermartabat. Kita lanjutkan isu-isu lainnya Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau